Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman. Kita akan menjelaskan tentang aturan kuadran pada materi trigonometri. Kuadran sendiri terbagi jadi 4. Yang pertama, kuadran 1 dari 0 derajat sampai 90 derajat di sini ya. Lalu kuadran 2 90 sampai 180 derajat ada di sini. Kemudian kuadran 3 180 hingga 270 derajat. Dan kuadran 4 di sini dari 270 sampai 360 derajat dalam satu putaran penuh. Dia punya sifat atas dan sifat bawah. Sifat atasnya tetap alfa, bawahnya 90 min alfa, dan sifat atas di sini yaitu 180 min alfa, dan yang keduanya 90 tambah alfa. Kuadran 3 sifat atasnya 180 ditambah alfa, dan sifat bawahnya adalah 270 min alfa. Sifat kuadran 4 atas berlaku 360 dikurang alfa, dan yang berikutnya yaitu 270 ditambah alfa. Tapi ingat ya, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tan yang positif, kuadran 4 hanya cos yang positif. Dan kalau saya bagi sifatnya, untuk sifat atas pada kuadran 1 dia nggak berubah sama sekali, tetap sin alfa. Kemudian di sini cos alfa tetap cos alfa, dan tan alfa tetap tan alfa. Tapi untuk kuadran 2 sin 180 dikurang alfa, dia akan berubah menjadi sin alfa karena dia positif ya. Nah, kuadran 2 nya 180 min alfa, dia berubah jadi min cos alfa. Kenapa? Karena kuadran 2 hanya sin yang positif, sisanya cos negatif dan tannya juga negatif. Nah, terus kuadran 3 dia punya sin 180 ditambah alfa, kemudian cos 180 tambah alfa, dan tan dari 180 ditambah alfa. Dia berlaku sin jadi minus, kemudian cos jadi minus, dan tan tetap positif tan alfa. Sedangkan kuadran 4 dia hanya berlaku sin cos tan juga. Di sini 360 min alfa dan 360 min alfa, 360 min alfa. Kenapa 360 min alfa? Sifatnya di sini ya. Nah, di sini kuadran 4 hanya cos yang positif. Maka di sini tetap cos alfa. Sisanya adalah min sin alfa dan min tan alfa. Itu untuk sifat atas. Nah, sekarang untuk sifat yang bawah. Saya hapus dulu ya. Kalau saya hapus untuk sifat kuadran yang bawah, oke. Nah, untuk kuadran 1 dia berlaku sin alfa, tinggal kamu ganti jadi cos alfa. Nah, kemudian yang cos 90 min alfa dia akan jadi sin alfa. Kemudian tan dan kotangan dari 90 min alfa dia akan jadi kotangan alfa, dan di sini akan berubah menjadi tan alfa. Kuadran 2 sin kemudian cos dan tan serta kotangan menggunakan yang bawah, yaitu 90 tambah alfa. Kemudian ini pun sama, ini pun sama. Nah, hanya bedanya aturan negatif positif. Sin tetap berubah positif. Nah, tapi untuk yang cos, tan dan kotangan minus ya. Cos ya berubah jadi sin alfa, ini pun jadi kotangan alfa, tan alfa. Jadi perubahan ini tergantung dari kuadran 1. Positif negatifnya tergantung dari bentuk kuadran. Sifat kuadran ketiga, sin 270 min alfa, kemudian cos dari 270 min alfa, dan tan 270 min alfa, serta kotangan dari 270 min alfa. Hasilnya akan jadi ini. Kuadran 3 hanya tan sama kotangan yang positif, maka dia akan jadi kotangan alfa dan tan alfa. Sisanya min cos alfa dan min sin alfa. Sedangkan kuadran 4 baik sin cos dan tan serta kotangan masing-masing 270 plus alfa, 270 plus alfa, ini pun 270 ditambah alfa.
Maka untuk cos aja yang positif, karena cos berubah jadi sin, kita letakkan di sini ya. Nah, ini min cos alfa, ini min kotangen alfa, dan ini min tan alfa. Itu untuk aturan kuadran. Nah, gimana contoh soalnya? Kalau sudah, saya akan hapus contoh soalnya seperti ini. Misal ada sifat sin dari 120 derajat. Nah, kamu cek dulu 120 derajat. Ternyata dia terletak di antara 90 sampai 180, merupakan kuadran 2 ya. Kalau kalian menggunakan sifat atas, maka berlaku sin 180 min alfa sama dengan tetap sin alfa. Sehingga saat sin 120, nilainya sama dengan sin dari 180 dikurang berapa agar jadi 120. Tinggal kamu kurangin, yaitu sebesar 60. Maka yang diambil alfanya saja. Karena di sini 60, maka hanya 60 saja. Sin 60 kemarin di tabel sudah ada ya, setengah akar 3. Nah, kalau menggunakan sifat bawah, maka gunakan sifat bawah pada kuadran 2. Kenapa harus kuadran 2? Karena 120 derajat terletak di kuadran 2. Nah, kalau sudah, kita coba yuk. Betul nggak nih hasilnya sama? Maka kalau ketemu sin dari 120 derajat menggunakan kuadran yang kedua, saya tulis dulu sifatnya ya. Sin dari 90 tambah alfa tadi jadi cos alfa ya. Nah, kalau sin dari 120, maka sin dari 90 ditambah berapa agar jadi 120? Tinggal letakkan 30 di sini ya. Kalau sin 90 tambah alfa jadi cos alfa, maka kalau sin 90 tambah 30, maka jadi cos 30. Sehingga nanti kalian akan melihat tabelnya cos 30 kemarin setengah akar 3. Cukup sekian dari saya untuk aturan kuadran dalam materi trigonometri dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi trigonometri dengan submaterinya adalah persamaan trigonometri. Nah, pengertian persamaan trigonometri sendiri itu sangat mudah, yaitu persamaan yang mengandung sifat-sifat trigonometri untuk menentukan variabel-variabel dari trigonometri yang belum diketahui. Nah, dalam hal ini tujuannya untuk mencari yaitu nilai sudutnya, sudut yang memiliki nilai tertentu. Sebagai contoh, dia punya sifat untuk persamaan trigonometri terbagi jadi 3. Yang pertama 1, kalau ketemu nilai yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka berlaku X1 alfa ditambah K 360 derajat, X2 nya 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, jika nilai cos X sama dengan cos alfa, maka berlaku X1 dan X2 alfa plus K 360 derajat. Lalu yang keduanya min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang ketiga, ketemu tan X sama dengan tan alfa, maka berlaku satu sifat aja, itu alfa ditambah K dikali 180 derajat. Itu untuk persamaan trigonometri. Sebagai contoh soalnya, misal seperti ini. Contoh soalnya adalah misal nomor 1, tentukan nilai X yang berlaku
pada persamaan berikut. Yang A, sin dari X sama dengan 1/2. Kemudian yang B nya saya anggap misalkan 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0 ya. Dan semuanya batas akhirnya harus 0 sampai 360 derajat. Ini masih mudah karena sifatnya masih mengandung satu variabel saja. Nah, sekarang kalau kalian tebak-tebakan bisa dengan menggunakan tabel. Cuman yang jadi masalah ketika soalnya kompleks, kalian nggak boleh tebak-tebakan, akan salah mutlak nanti. Nah, cara menjawabnya gampang, yaitu sin X sama dengan 1/2. Nah, coba lihat tabel lagi yang saya berikan dalam pertemuan berikutnya. Untuk sin X, sin berapa yang hasilnya setengah, ketika dicek di tabel, maka dia akan mendapatkan sin 30 derajat. Nah, tadi saya sudah berikan bahwa kalau sin X sama dengan sin alfa, dia punya dua sifat, X1 dan X2, alfa plus K 360, yang kedua 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360, gitu ya. Sekarang coba diaplikasikan, bentuknya udah sama, sin X nya kemudian sin alfanya diperoleh 30 ya. Kalau kita terapkan kedua rumus ini ke sini, maka berlaku X1 nya alfa ditambah K 360. Kamu ganti dengan 30 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K nya kamu ganti dengan bilangan cacah dimulai dari 0 ya. Kalau K nya 0, maka X1 nya 30 ditambah 0 dikali 360 derajat, maka hasilnya 30. Kok bisa? Karena dikali dulu ya. 0 kali 360, 0 ditambah 30, maka hasilnya 30. Jangan sekali-sekali kamu kerjakan, kamu jumlah dulu, baru kamu kali 360, itu salah. Lalu saat K nya 1, maka X1 nya 30 tambah 1 dikali 360 derajat. Ini dapatnya 390 derajat. Dan saya langsung tidak memenuhi ya. Kok bisa? Iya dong. Nah, kenapa nggak bisa? Batasnya 360, sedangkan kamu dapatnya 390. Maka dia akan melebihi batas tersebut, tidak memenuhi. Lalu untuk yang kedua. Untuk yang kedua, itu alfa ditambah K dikali 360, saya ganti dengan 180 min alfa ditambah K 360 derajat. Ketika alfanya 30, maka akan saya ganti 180 min 30 ditambah K dikali 360. Sehingga untuk persamaan yang kedua, kalau saya kurang, maka saya akan dapat 150 ditambah K 360 derajat. Ketika K nya 0, maka nilai X2 nya berlaku 150 ditambah 0 dikali 360 seperti tadi, maka hasilnya 150 derajat. Kalau saat K nya 1, maka X2 nya 150 ditambah 1 dikali 360. Ketika saya kalikan 1 kali 360 ditambah 150, hasilnya 510 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian saya singkat HP, yaitu yang memenuhi hanya 2, 30 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena melebihi batas 360. Dan yang keduanya adalah 150. Jangan lupa dikasih derajat. Oke, itu untuk contoh nomor yang A. Lalu gimana yang B? Untuk yang B, kalau sudah saya hapus ya. Oke, yang B sendiri 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Ini pindahin ruas dulu. 2 cos X sama dengan min 1. Cos X nya sama dengan min 1/2. Nah, cos yang hasilnya minus, ingat ada di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2, maka cos X sama dengan cos dari 180 dikurang alfa, gitu ya. Kalau saya hapus dulu sementara untuk yang ini. Nah, sekarang kalau sudah,
Cos yang hasilnya setengah kemarin dalam tabel adalah 180, saya kurangi 60, maka diperoleh cos 120 derajat untuk cos X. Maka berlaku dua sifat ya. X1 adalah alfa ditambah K 360, dan yang kedua min alfa ditambah K dikali 360. Kalau saya ganti alfanya 120 derajat, maka diperoleh 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang keduanya min 120 derajat ditambah K 360 derajat. Saat K-nya 0, nilai X1 nya 120 ditambah 0 dikali 360 dapat 120. Yang kedua min 120 ditambah K dikali 360, makanya saya ganti 0 ya, maka diperoleh min 120. Nah, ketika minus di sini, dia tidak memenuhi. Pasti ya, tidak memenuhi karena batasnya paling kecil 0 derajat. Sedangkan kalian dapat minus 120 derajat. Lalu saat K-nya 1, maka di sini 120 ditambah 1 dikali 360 derajat. Dapatnya 480. Ini langsung TM ya. Dan yang kedua ketika dia 1, maka diperoleh sebesar 240 derajat. Ini memenuhi, ini memenuhi. Lalu kita nggak perlu K-nya 2. Kalau K-nya 1 sudah TM, maka kalau K sama dengan 2 pasti TM. Sedangkan di sini kalau K-nya 2 pasti melebihi 360. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nanti kita lakukan via Zoom. Nah, maka himpunan penyelesaiannya sendiri untuk ke nomor yang B, dia ada dua. Yang pertama 120 derajat dan 240 derajat. Ini untuk jawaban soal nomor 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi trigonometri tentang aturan kosinus dan aturan sinus. Nah, tujuan ini untuk aturan kosinus dan aturan sinus yaitu menentukan sisi dari bangun datar atau menentukan besar sudut yang belum diketahui dari bangun datar. Hanya ini ya tujuannya ya. Nah, kalau sudah, maka jika terdapat segitiga sembarang, misalkan segitiganya saya beri nama yaitu ABC dengan gambar sebagai berikut. Ini A, ini B, dan ini C. Ini A kecil, ini B kecil, dan C kecil. Kenapa A kecil? A kecil adalah sisi yang di depan sudut A besar, atau merupakan panjang BC. D kecil adalah sisi di depan sudut B besar. Dalam hal ini adalah sisi AC, dan C kecil sisi di depan sudut C besar. Dalam hal ini disebut dengan sisi AB ya. Kita sepakat di sini. Nah, saya langsung saja yang menggunakan aturan sinus. Aturan sinus dia berlaku A per sin A. A-nya A besar yang bawah ya. B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Dan ini berlaku untuk jika diketahui pasangan sisi dan sudut yang saling bersesuaian. Artinya terdapat minimal satu pasang sisi dan sudut, gitu ya, yang saling bersesuaian. Lalu yang kedua yaitu aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus sama ya, dengan menggunakan segitiga sembarang ABC, maka dia akan berlaku sifat sebagai berikut, yaitu untuk aturan kosinus sendiri
sifatnya A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. B kuadrat adalah A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B, dan C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos C besar ya. Nah, ini kalau digunakan jika tidak ada pasangan sisi dan sudut yang saling bersesuaian. Oke, sampai sini untuk aturan kosinus dan sinus. Sebagai contoh, misal ketemu soal yang seperti ini. Andai saya ambil soal yang mudah, yaitu segitiga ABC ini 6 cm, sudut A-nya 30 derajat, kemudian sudut B-nya 45 derajat. Tentukan panjang AC. Nah, yang harus kamu diketahui dulu ya. Diketahuinya 6 cm di depan sudut A besar, maka dia disebut A kecil. Dengan sudut A besarnya 30 derajat. B besarnya adalah 45 derajat. Atau kalau saya letakkan dalam bersesuaian, B-nya 45 derajat. Yang dicari panjang AC. AC sendiri, kalau kamu lihat panjang sisi ini, dia di depan sudut B besar, maka sisi dari B kecil. Nah, sekarang jika dilihat diketahuinya, A besar dan A kecil sudah ada, tapi B besar sama B kecilnya hanya diketahui B besar saja 45 derajat, B kecil yang belum ada. Dalam hal ini diketahui pasangan sisi dan sudut nih, maka gunakan aturan sinus. Aturan sinus, dia dapat A per sin A besar sama dengan B per sin B besar ya. Kalau saya kali silang, maka saya masukkan dulu angkanya 6 per sin 30 sama dengan B per sin 45. Maka diperoleh B-nya sendiri tinggal 6 dikali sin 45. Saya bagi dengan sin 30 ya. Karena saya kali silang langsung nilai sin 45. Maka nilai B-nya 6 dikali setengah akar 2. Saya bagi sin 45 setengah akar 2. Sesuai dengan tabel, sin 30 hasilnya setengah. Setengah bagi setengah habis. Diperoleh 6 akar 2. Maka panjang AC atau panjang sisi B kecil adalah 6 akar 2. Gitu ya. Nah, sekarang contoh berikutnya untuk aturan kosinus. Ini untuk aturan sinus. Oke, untuk aturan kosinus, contoh yang kedua, misal ada sebuah segitiga ABC, sembarang A, B, dan C, panjang sisi A, B-nya 6 cm, panjang sisi BC-nya 8 cm, dan ini saya ganti dengan 60 derajat misalkan. Nah, diketahuinya kamu lihat panjang sisi BC sama aja panjang sisi A kecil karena di depan sudut A besar. Nah, panjang sisi AB-nya adalah 6 cm. 6 cm ini di depan sudut C besar, maka C kecil. Nah, otomatis sudut B besarnya sama dengan 60 derajat. Kalau kamu lihat ini A kecil, C kecil, B besar, semuanya nggak punya pasangan sisi ya, serta pasangan sudut. Maka gunakan aturan sinus. Maka untuk mencari panjang sisi AC, nah panjang AC sendiri merupakan B kecil karena sisi AC di depan sudut B besar. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B besar. Maka B kuadrat, A-nya kamu ganti dengan 8 ditambah 6 dikurang 28 dan 6 masing-masing nilai. A-nya 8 dan C-nya 6 cos dari 60. Maka diperoleh B kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 dikurang
2 kali 8 16. 16 kali 6 96. Cos 60 adalah setengah. Maka diperoleh B kuadrat 100 saya kurangi 48 diperoleh 52. Maka B nya akar dari 52. Akar 52 adalah 4 kali 13. Maka 2 akar 13. Ini untuk contoh aturan sinus dan kosinus pada materi trigonometri. Sekian dari saya, terima kasih.